Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhat tullab wat talibat, a'azzakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita berkumpul di madrasah kita untuk melanjutkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan perjuangan kita ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit renungan tentang kemerdekaan. Ya, hakikat kemerdekaan bagi seorang Muslim. Inilah tema yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi ini. Kita mengetahui bahwa nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikannya kepada kita begitu banyak, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hingga. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Ya, di antara nikmat Allah yang begitu besar artinya bagi kita seorang muslim adalah nikmatul hurriyah, nikmat kemerdekaan, nikmatul istiqlal minal a'da, ya, nikmat bebas, ya, mandiri dari musuh-musuh yang menjajah dan menguasai tanah air kita. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Lihatlah bagaimana keadaan kakek nenek kita pada zaman dahulu. Mereka, ya, selalu berada dalam rasa takut, rasa kekhawatiran. Mereka tidak bisa bebas untuk bergerak, berpindah, bekerja, ya, di negeri ini. Banyak aturan-aturan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Itulah yang dibuat oleh para penjajah pada zaman dahulu. Kekayaan negeri kita dirampas habis, dibawa ke negeri mereka, ya. Sehingga banyak perlawanan-perlawanan dari rakyat, dari para ulama di Indonesia ini, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara ke selatan, semuanya, ya, para pejuang-pejuang muslim bergerak untuk memerdekakan tanah air kita ini. Itu di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Antum dan kita semua tidak akan bisa berdiri dengan aman di tempat ini kecuali dengan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Mereka yang gagah berani menantang para penjajah, mengusir para penjajah dari negeri ini. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita akan besarnya nikmat keamanan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falyabudu rabb hadzal bait." Beribadahlah mereka hendaknya kepada Tuhannya bait ini, yaitu Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi mereka makan, ya, di saat mereka lapar dan memberikan mereka keamanan di saat mereka merasakan ketakutan. Nikmat yang besar diberikan keamanan, nikmat yang besar diberikan makanan. Lihatlah ketika ada penjajahan di sebuah negeri, mereka tidak aman, tidur pun tidak aman, ya, diganggu oleh musuh setiap saat. Dan di saat terjadi penjajahan ke suatu negeri, pasti terjadi kelaparan. Dan alhamdulillah pada saat ini, ya, Allah Azza wa Jalla membebaskan kita semua dari dua macam kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap keamanan diri kita sendiri dan kekhawatiran terhadap keselamatan diri kita sendiri dan kekhawatiran dari kelaparan. Itu nikmat Allah Azza wa Jalla yang patut untuk kita syukuri. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, memerintahkan kita semua untuk merenungkan tentang arti dari keamanan di sebuah negeri, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan, ya, kepada orang-orang yang hidup sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tada lahum. Dan Allah akan membuat agama yang diridai untuk mereka menjadi kokoh di muka bumi ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman dalam hati mereka. Ya'budunani. Mereka beribadah kepadaku, la yusyirkuna bi syai'a, tanpa menyekutukan aku sama sekali dengan apapun. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanan mereka dengan kekufuran, dengan kesyirikan, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Wahum muhtadun. Dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi radhiyallahu anhu,
Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang memasuki waktu pagi di antara kalian, dia merasa aman di rumahnya, ingat, aman di rumahnya. Tidak ada musuh yang mengintimidasinya, tidak ada musuh yang mengejar-ngejarnya, tidak ada ya yang mengganggunya pada hari itu, pada pagi itu, pada pagi itu. Mu'afan fi jasadihi, dan tubuhnya terjaga dari penyakit, selamat dari segala macam penyakit. Indahu qutu yaumihi, dan di sisinya ada makanan pokok untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dunia ini sudah dikumpulkan semuanya untuknya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memasuki waktu pagi, dia merasa aman di rumahnya, ya, tubuhnya sehat, ada makanan pada hari itu, seolah-olah dunia ini sudah dikumpulkan semuanya untuknya. Dan alhamdulillah semua kita mempunyai tiga nikmat ini pada pagi hari ini, insya-Allah. Ya, kita merasakan apa? Keamanan pada tubuh kita, nggak ada yang terintimidasi, nggak ada yang ya merasa takut pada pagi hari ini. Berangkat dari rumahnya dalam keadaan aman, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Meskipun rumahnya jauh, meskipun dia berangkat pagi hari, ya, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada begal di jalanan. Alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Kemudian semuanya sehat, sehat tubuhnya, ya, bisa belajar. Ini alhamdulillah nikmat yang luar biasa yang patut untuk disyukur. Yang selanjutnya apa? Ada makanan. Semuanya ada makanan di rumahnya tadi pagi. Ada makanannya. Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa. Ya, tubuh sehat, kemudian apalagi merasa aman dan ada makanan. Itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Jangan sampai nikmat itu hilang dari kita. Karena seorang alim mengatakan bahwa nikmat Allah itu akan tahu kita besar nilainya, harganya ketika sudah tidak ada dari hadapan kita. Antum akan tahu nikmat makanan itu berharga sekali ketika kita lapar dan tidak ada makanan. Di saat itu kita akan tahu ternyata makanan sangat berharga. Kita akan tahu nikmatnya keamanan ketika negeri kita kacau. Apa yang kita impikan saat negeri kita kacau? Keamanan. Begitu juga kapan kita tahu nikmat sehat? Kalau kita sedang sakit. Kalau sakit, oh, ternyata nikmat sehat itu luar biasa artinya. Oleh sebab itu ketika kita merasa aman di negeri kita, ada kesehatan pada tubuh kita, ada makanan di rumah kita, itu termasuk di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang patut untuk kita syukuri. Apa makna kemerdekaan bagi kita sebagai seorang pemuda Indonesia ini? Ya, apakah sekedar bersenang-senang? Apakah kita sekedar bersuka cita ikut lomba ini, lomba itu? Ya, apakah itu saja nikmat kemerdekaan? Kemerdekaan negeri kita ini, kalau kita tidak mengisinya, maka akan lepas kembali ke tangan musuh-musuh kita. Oleh sebab itu kita harus mengisinya dengan bersungguh-sungguh belajar, dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ingatlah bahwa di antara sebab ya lamanya penjajah menjajah negeri kita ini adalah karena saat itu orang-orang Indonesia belum lagi memiliki ilmu yang memadai, belum lagi memiliki ilmu yang cukup. Mereka masih banyak yang tenggelam dalam kebodohan, dalam kejahilan, buta huruf. Ya, sehingga begitu mudah dikuasai oleh musuh-musuh yang datang dari Eropa sana. Tapi suatu bangsa yang kuat, yang cerdas penduduknya, tidak akan bisa dijajah oleh orang lain. Ya, kekuatan yang paling utama adalah kekuatan ilmu. Ya, pengetahuan itu adalah kekuatan. Ya, oleh sebab itu kita perlu merenungkan tentang arti kemerdekaan ya yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Bagaimana bentuk mensyukuri kemerdekaan tersebut? Ya, di antara bentuk mensyukuri kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia ini adalah kita memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka mengibadahi Rabb-nya rumah ini, maksudnya Ka'bah. Ya, hendaklah mereka mengibadahi Tuhannya, pemilik Ka'bah itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan di saat mereka lapar, wa amanahum min khauf, dan telah memberikan mereka keamanan di saat mereka ketakutan. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya semata-mata. Ketika Allah telah memberikan kepada kita rasa aman di negeri kita, ketika Allah telah memberikan kepada kita makanan yang begitu banyak, ya, negeri kita alhamdulillah sejahtera, ya, makanan tidak pernah kekurangan sama sekali. Kita patut untuk mensyukuri nikmat ini, ya, dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara makna kemerdekaan juga bagi seorang muslim adalah dia bebas
dari penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang masih menghamba kepada sesama manusia, masih menghamba kepada sesama makhluk Allah Azza wa Jalla, dia sejatinya belum lagi merdeka. Dia sejatinya belum lagi merupakan seorang hamba yang merdeka. Hamba yang merdeka itu adalah hamba yang beribadah hanya kepada penciptanya Allah Azza wa Jalla. Itulah hamba yang merdeka. Tapi kalau masih menyembah kepada manusia, kepada wali, kepada syekh, kepada habib, kepada kiai, kepada pohon-pohon, ya, masih meminta sesuatu kepadanya yang sembahan-sembahannya itu tidak sanggup memberikan, maka dia bukanlah hamba yang merdeka. Dia adalah hamba yang terkungkung, hamba yang terikat oleh yang disembahnya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang merdeka dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "A'arbabu mutafarriquna khair amillahul wahidul qahhar." Apakah Tuhan yang bercerai-berai itu yang lebih baik? Ya, ataukah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha berkuasa? Yang mana yang lebih baik? Ya, apakah Tuhan yang berbilang ataukah Tuhan yang satu? Ya, kalau dalam keyakinan kuno di Yunani, di Romawi, mereka punya dewa-dewa. Hujan ada dewanya, kebahagiaan ada dewanya, cinta ada dewanya, perang ada dewanya, dan sebagainya. Sehingga dewa-dewa itu ribuan banyaknya. Tapi dalam Islam, hanya Allah satu-satunya Tuhan. Yang Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa, yang Maha berkuasa. Minta apapun, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, minta kepada siapa? Kepada Allah atau kepada penghuni kubur? Kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang manusia meminta kepada wali-wali yang mati, yang sudah dikubur, padahal walinya mati karena sakit. Dia minta kesembuhan ke situ. Bagaimana bisa menyembuhkan sementara dia saja mati karena sakit? Ada yang minta kepada wali supaya dikasih anak. Ya, walinya aja jomblo seumur hidupnya, nggak kawin. Ya, ini adalah hal-hal yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu di antara makna kemerdekaan adalah seseorang merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di antara makna kemerdekaan seorang hamba adalah dia merdeka dari gangguan dan tipu daya setan. Setan selalu merusak manusia dengan menyesatkannya. Dan manusia yang merdeka adalah manusia yang bebas dari gangguan setan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu, dia tidak punya kekuasaan, tidak bisa mengganggu, merusak siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaan setan itu adalah terhadap orang-orang yang memberikan dukungannya, loyalitasnya, kecintaannya kepada setan dengan mengikuti langkah-langkah setan tersebut. Wallazina hum bihi musyrikun, dan juga kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, setan selalu menyesatkan manusia. Oleh sebab itu Allah ingatkan kita agar jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa langkah-langkah setan itu? Kesyirikan, bid'ah, khurafat, maksiat, dosa, semuanya itu adalah langkah-langkah setan yang dijadikannya indah dalam pandangan manusia. Maka wajib untuk kita untuk menjauhinya kalau kita menjadi orang-orang yang merdeka. Di antara makna kemerdekaan juga adalah seseorang muslim bebas dari belenggu hawa nafsunya yang memerintahkannya untuk berbuat buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia itu memerintahkan untuk berbuat buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dikasihi oleh Rabbku, oleh Allah Azza wa Jalla. Inna rabbi ghafurun rahim. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam diri manusia ada 3 jiwa. Ya, di antaranya adalah an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan untuk berbuat buruk. Ya, ada dorongan dari dalam diri kita untuk berbuat buruk, untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengalahkan jiwa yang buruk tersebut. Ya, jiwa yang selalu memerintahkan untuk berbuat dosa. Ya, kemudian juga di antara makna kemerdekaan bagi seorang hamba muslim adalah dia merdeka dari kebodohan. Merdeka dari kebodohan terhadap agama dan merdeka dari kebodohan terhadap dunia. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim, agama tidak tahu, dunia juga tidak tahu. Ya, ini adalah muslim yang merugi. Agama dia awam. Puluhan tahun masih bilang saya awam. Padahal di situ ada ustadz, ada kiai, ada syekh tempat dia belajar. Dunia pun dia begitu. Tidak tahu. Ya, tetap awam. Kalau kita bisa menjadi manusia yang unggul, kenapa kita tidak menjadi manusia yang unggul? Ya,
Unggul dalam apa? Dalam pengetahuan. Jangan sampai kita hidup di negeri yang banyak ustadz di situ, tapi masih awam. Wudhu nggak bisa, sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Ini luar biasa kerugiannya. Ya, di antara makna kemerdekaan bagi seorang Muslim adalah dia merdeka dari kebodohan. Ingat tadi bahwa suatu bangsa bisa dikuasai oleh bangsa lain kalau bangsa itu apa? Bodoh. Kalau bodoh mudah dikuasai oleh orang lain. Ya, kalau bodoh mudah dipecah belah. Oleh sebab itu dulu di Indonesia ini ada namanya politik belah bambu. Dipecah belah rakyat Indonesia ini semua. Kalau sudah pecah mudah dikuasai. Orang Arab mengatakan farrid tasud. Pecah belah kamu akan kuasai. Ya dulu penjajah Belanda, penjajah Inggris, Portugis, Spanyol datang ke Indonesia ini, diadu sesama orang Indonesia ini, Muslim sama Muslim, ya, diadu, bentrok satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, sehingga musuhnya tepuk tangan. Yang perang siapa? Muslim dengan Muslim. Yang warna kulitnya sama semuanya, yang rambutnya sama, Indonesia sama Indonesia, dikuasai oleh musuh. Karena apa itu terjadi? Karena al-jahlu, karena kebodohan yang menguasai sebagian besar, ya, rakyat Indonesia ini. Oleh sebab itu kita tidak mau jadi orang yang bodoh, karena kalau bodoh kita mudah disetir oleh orang lain, kita mudah dikuasai, diatur oleh orang lain. Jadilah kita sebagai orang-orang yang alim, yang paham agama dan paham dunianya. Inilah kita seorang Muslim. Kedepannya siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini? Ya kita semua, antum dan semualah yang jadi pemimpin-pemimpin nantinya. 30 tahun yang akan datang. Ustadz-ustadz yang ada sekarang, kiai-kiai yang ada sekarang, para pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, mereka semua akan meninggalkan dunia ini satu demi satu, cepat atau lambat. Lalu bangsa tersebut digantikan oleh pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Hari ini anak-anak, besok akan menjadi pemimpin. Sehingga dikatakan oleh para ulama, syubbanul yaum rijalul ghad. Yang hari ini adalah anak-anak muda. Pada hari esok mereka akan jadi pemimpin. Tapi kalau tidak dipersiapkan, bagaimana dia bisa jadi pemimpin? Ya. Oleh sebab itu Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Ya, belajarlah kalian sebelum kalian diangkat jadi pemimpin. Ya, bagaimana kalian nanti bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Ya, tidak tahu agama, Sehingga bangsa itu menggali kuburnya sendiri untuk kehancurannya. Jangan sampai kehancuran suatu bangsa terjadi karena ya suatu generasi. Ya, generasi berikutnya akan menyumpahi, ya, menyalahkan generasi yang menjadi sebab kehancurannya. Apakah di dunia ini tidak ada negeri-negeri yang hancur karena ketidakbisaan, ketidakcakapan orang yang memimpinnya? Banyak. Daulah Abbasiyah, negara yang sudah berkuasa 5 abad. Hampir 2/3 dunia ini pernah dikuasai oleh Daulah Abbasiyah. Baca sejarahnya dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Luas negaranya. Asia Barat, Afrika Utara, semuanya di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tapi kenapa Daulah Abbasiyah yang begitu kokoh hancur? Ketika seorang khalifah di antara khalifah-khalifah terakhir Daulah Abbasiyah ditanya, kenapa negara kalian hancur? Padahal begitu hebat, begitu kaya, pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan. Apa kata dia? Umurun saghiratun, ya, nusallimuha li al-kibar. Wa umurun kabiratun nusallimuha lis-sighar. Urusan-urusan besar kami serahkan kepada orang-orang kecil yang tidak punya kecakapan. Urusan-urusan kecil diserahkan ke orang-orang besar. Orang-orang besarnya ngurusi hal-hal yang enggak penting. Sehingga hancurlah bangsa tersebut. Ya, kita tidak mau begitu. Jadilah kita orang-orang yang merdeka dari kebodohan. Ya, karena kebodohan itu adalah penyakit. Al-jahlu da'un. Selalu saya ulangi. Al-jahlu al-ilmu nurun wal jahlu da'un. Ya, ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Dan kebodohan itu adalah penyakit yang akan menggerogoti diri kita semua. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita umat muslim agar jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Kata Allah, fala takunanna minal jahilin. Janganlah kalian termasuk di antara orang-orang yang jahil. Kemudian di antara makna kemerdekaan adalah merdeka dari godaan dunia dan perhiasannya ini. Banyak orang yang tadinya memiliki cita-cita yang besar untuk negerinya, tapi kemudian ya dia berubah karena ada dunia yang sudah mendekatinya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita semua jangan terpedaya dengan dunia. Orang yang korupsi, orang yang maling uang rakyat, dia adalah orang-orang yang tidak cinta kepada negerinya. Ya, dia adalah orang-orang yang mengkhianat terhadap negerinya. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah orang yang menghamba kepada dinar, celakalah orang yang menghamba kepada dirham. Wa abdul khabisah, celakalah orang yang menghamba kepada ya sutra yang tebal, fasilitas dunia. Ya, oleh sebab itu dalam kehidupan kita ini harus berhati-hati
Ya, jangan sampai kita memakan hak orang lain, apalagi uang rakyat. Ya, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukanlah orang-orang yang cinta kepada negerinya. Kalau dulu para pahlawan kita mengorbankan hartanya untuk negeri ini, mengorbankan jiwanya, ya, untuk negeri ini, untuk kemerdekaan negeri ini. Di zaman ini bukan mengorbankan negaranya untuk kepentingan diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Kalau demikian maka kita bukanlah orang-orang yang mencintai negeri, tapi menjadi pengkhianat-pengkhianat negerinya. Ya, di antara makna kemerdekaan adalah merdeka dari hal-hal yang sia-sia. Ya, main game terlalu lama, ya, berjam-jam dari pagi sampai sore, itu terus yang dikerjakan. Nggak ada hal yang bermanfaat yang bisa dia kerjakan. Apa gunanya? Ya, berjam-jam tidak bisa lepas sama sekali. Ini adalah hal yang sia-sia. Atau ngobrol di luar sana terlalu lama, berjam-jam, 4 jam, 5 jam, nongkrong-nongkrong yang tidak bermanfaat. Seandainya dia gunakan waktu itu untuk menghafal Al-Quran, barangkali 2 halaman, 3 halaman, sudah selesai dia hafal. Ya. Kita ini tidak ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan bodoh. Tidak ada. Semuanya Allah ciptakan dalam keadaan cerdas, insya Allah. Tapi ada orang yang menjadi bodoh karena usahanya kurang untuk mendapatkan ilmu. Yang pintar saja bisa jadi bodoh kalau dia nggak belajar. Tapi yang katanya bodoh bisa jadi pintar kalau dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Oleh sebab itu kita harus merdeka dari hal-hal yang sia-sia, yang nggak penting, ya, yang nggak penting. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam, agama seseorang, dia adalah meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Mengenai urusan orang, mengenai, ya, hobi yang tidak ada manfaatnya. Coba kalian renungkan sesekali, apa yang saya dapatkan kalau saya main game terlalu lama? Apa yang saya dapatkan dari situ? Sementara waktu itu adalah hal yang paling berharga. Sebagaimana Ibnu Hubairah mengatakan, al-waktu anfasu ma unita bihifzihi wa urahu ashalu alaika ma yadhi'u. Waktu itu adalah hal paling mahal yang kamu diperintahkan untuk menjaganya. Ada enggak yang lebih mulia dari waktu? Tidak ada. Semua orang mendapatkan kesuksesan karena dia bisa memperbaiki dan mengatur waktunya. Waktu itu adalah hal paling berharga yang kamu diperintahkan untuk menjaganya. Wa urahu ashalu ma alaika yadhi'u. Tapi waktu itulah yang paling mudah hilang dengan sia-sia. Ya, tidak memperbaiki dunianya di waktu yang ada, tidak memperbaiki akhiratnya di waktu yang ada. Prestasinya biasa-biasa saja. Kita tidak mau menjadi orang yang biasa saja. Jadilah kita sebagai orang yang istimewa. Apakah bisa? Bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Kita semua bisa jadi orang yang istimewa. Dari segi pengetahuan, dari segi ibadah. Kapan itu bisa? Kalau kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada. Buang hal-hal yang tidak bermanfaat dari kehidupan kita ini. Kemudian di antara makna kemerdekaan adalah merdeka dari sifat anarkis. Merdeka dari sifat merusak fasilitas umum. Lihatlah kalau demo-demo, ya, halte dirusak, pagar DPR dirusak, ya, bakar ban di mana-mana, ya, gedung-gedung banyak yang dirusak, ya. Itu adalah hal-hal anarkis yang tidak perlu, padahal dibangun dengan uang rakyat, dikumpulkan dari uang rakyat, dibangun untuk rakyat, tapi banyak yang merusaknya. Ini bukanlah orang-orang yang pandai memaknai kemerdekaan. Orang mukmin itu dia selamat orang-orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Jangan rusak, ya. Ini mentang-mentang fasilitas umum dirusak semuanya. Orang muslim yang baik bukanlah orang seperti itu, tapi dia berusaha menjaga negerinya. Ya, berusaha menjaga negerinya. Jangan dirusak. Ya, jalanan dirusak, gedung-gedung dirusak, rumah sakit dirusak, hutan dirusak, sungai dirusak, buang sampah sembarangan. Itu adalah orang-orang yang tidak cinta kepada negerinya. Kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul lazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat yang sebenarnya bukan yang kuat berkelahi, tapi yang kuat menahan dirinya ketika dia sedang marah. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang cinta negeri. Cinta negeri itu diantaranya adalah kita berupaya untuk menjaga negeri ini. Jangan sampai rusak. Apa yang sudah ada disyukuri. Jangan sampai dirusak oleh tangan-tangan kita yang jahil. Habis uang rakyat untuk membangun kembali. Ya, jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Kitalah orang-orang yang diharapkan untuk meneruskan, ya, bangsa Indonesia ini ke depannya. Inilah diantara makna-makna kemerdekaan, ya, bagi kita sebagai seorang muslim. Ingatlah bahwa pejuang-pejuang yang berjuang dari bagian barat Indonesia sampai bagian timurnya, kebanyakannya adalah para ulama, para syekh, para pimpinan-pimpinan madrasah. Antum lihat semuanya, dari Aceh sampai ke bagian Indonesia timur semua. Semuanya adalah para ulama.
para raja-raja muslim. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang tidak mau sama sekali ada penjajahan di atas muka bumi ini. Mereka menolak penjajahan terhadap manusia di atas muka bumi ini. Kita dilahirkan oleh Allah dalam kemerdekaan, dalam kemerdekaan, maka tidak boleh sama sekali ada penjajahan. Setiap ada penjajahan, kita harus berupaya menumpaskan penjajahan tersebut. Di samping itu, kita yang sudah merdeka ini, maka kita harus bantu saudara-saudara kita yang sekarang masih dalam cengkraman penjajah, terutama bangsa Palestina, Arab Palestina. Kita harus terus doakan, setiap waktu supaya mereka juga bebas dari penjajahan bangsa yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga mereka juga mendapatkan kemerdekaan seperti yang kita dapatkan pada hari ini. Ingatlah bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain seperti sebuah bangunan. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah seperti satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Alangkah indahnya permisalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan dalam pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tetap menjaga negeri kita dari segala macam konspirasi, dari segala macam musuh yang siap untuk menghancurkan dan mencaplok negeri kita ini. Dan mudah-mudahan para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosa mereka, dilapangkan kuburnya, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, serta dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan perjuangan mereka. Para pemuda zaman dahulu mengangkat senjata, hari ini kita semua mengangkat pena kita untuk mencatat ilmu, untuk menjadi orang-orang yang meneruskan kejayaan bangsa kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.